Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Shalawat berpakaian salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah wa Habibuna Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Nila Siska Sari MA selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi fikih, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sutini dengan NIM 2311067, siswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Teman-teman sekalian, kemajuan teknologi di era digital hari ini telah mengubah gaya hidup kita secara drastis, terutama pada dua aspek, apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Di bidang kuliner, kita sekarang mengenal inovasi pangan seperti rekayasa genetika hingga daging hasil kultivasi laboratorium. Di bidang fashion, perkembangan media sosial melahirkan tren busana muslimah yang sangat dinamis dan juga modis. Tentu, ini menjadi tantangan baru bagi hukum Islam. Bagaimana fikih kontemporer menjawab persoalan ini tanpa kehilangan esensi kemaslahatan atau maqasid asy-syariah. Disinilah peran ijtihad para ulama dengan menggunakan instrumen seperti istihalah, perubahan zat kimia, al-uruf, adat kebiasaan, hingga sadud az-zari'ah, yaitu tindakan preventif untuk memandu kita agar tetap modern namun tidak melanggar batasan agama Islam. Yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yu'ari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian untuk menjadi perhiasan. Pakaian takwa itulah yang paling terbaik. Yang demikian itu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kamu selalu ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasannya pakaian itu memiliki 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu untuk melindungi tubuh, kedua untuk menjadi perhiasan, dan yang paling mendasar adalah pakaian itu untuk menutup aurat. Dalam ranah fashion modern, Islam tidak melarang kita untuk tampil modis dan mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, ekspresif dari budaya atau urfnya tidak ketinggalan ataupun dihilangkan. Berdasarkan tuntunan hadis Rasulullah SAW, kita harus mengikuti ada 3 cara. Yang pertama, pakaian itu harus menutup aurat, dan bagi wanita, auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kedua, pakaian itu tidak boleh terlalu ketat hingga lekukan tubuh itu kelihatan. Tidak boleh transparan dan juga tidak boleh menerawang. Dan yang ketiga, pakaian itu tidak boleh menyerupai lawan jenis dan tidak berpenampilan secara berlebihan atau tabarruj, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Sementara dalam ranah kuliner modern, kini kehalalan suatu produk itu diuji secara menyeluruh. Sekarang ini kita terkenal dengan ada yang namanya daging lab. Apa sih daging lab itu? Daging lab merupakan daging yang diambil setelah itu dimasukkan ke dalam laboratorium. Kehalalan daging ini ada 2, yaitu yang pertama, jika daging itu diambil dari hewan yang suci dan cara penyembelihannya atau cara pengambilannya juga dengan sesuai tuntunan syariat Islam, maka daging itu halal untuk dikonsumsi. Kedua,
Jika daging itu diambil dari hewan yang tidak suci atau cara penyembelihannya juga tidak sesuai dengan syariat Islam, ataupun dagingnya itu dari hewan yang suci namun caranya tidak secara syariat Islam, maka daging itu haram untuk kita konsumsi. Apalagi sekarang ini banyak para konten kreator itu membuat video tentang mukbang. Mereka menyajikan makanan itu secara berlebihan, entah itu dimakan atau tidaknya. Maka di dalam Quran Surah Al-Isra dijelaskan bahwasannya kita tidak boleh melakukan makanan itu secara berlebihan. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh berlebihan dalam makanan ataupun menyajikan suatu produk itu secara berlebihan. Disebut dengan bahwasannya kita tidak boleh membazir, karena orang yang membazir itu adalah merupakan salah satu temannya setan. Dapat kita simpulkan bahwasannya Islam itu adalah agama yang dinamis, mampu menjawab semua persoalan tentang perubahan zaman sekarang, baik dari segi makanan maupun dari segi pakaian. Kuncinya, kita sebagai generasi muslim harus bisa mampu menyelaraskan gaya hidup kita dengan koridor syariat Islam. Makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal, baik bagi jiwa kita, dan menggunakan pakaian yang baik sopan untuk menjaga ketaatan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial. Baiklah,